Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal-soal tata nama hidrokarbon. Permintaan dari teman-teman semua untuk membahas tentang gimana cara memberi nama dan model-model soalnya pada hidrokarbon ya. Karena apa? Ini adalah pelajaran lanjutan nanti di kelas 12, yaitu turunan dari alkana, senyawa alkana nanti bisa alkohol, kemudian alkoksi alkana atau eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Tapi dasarnya harus paham dulu tentang hidrokarbon teman-teman. Langkah pertama teman-teman harus paham tentang apa? Yaitu alkana dulu. Ya, alkana adalah intinya untuk nanti kita bisa paham tentang tata nama turunannya juga ya. Oke, saya tulis dulu alkana. Oke. Alkana masih ingat rumus umumnya apa? Alkana yaitu Cn H2n plus 2. Dari rumus ini maka bisa kita simpulkan nanti, berarti kalau C-nya 1, N-nya 1, hanya berarti 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Berarti ini CH4. Teman-teman harus hafal ini ya. Namanya ini adalah metana. Nanti kepingin lengkap materinya ada di video sebelumnya di Kim UD, sudah lengkap semua tentang hidrokarbon, pembagiannya, tata nama alkana, alkena, alkuna, dan seterusnya. Ini Kim UD mereview karena permintaan dari teman-teman semua. Metana, kemudian ada C2H6. Ini namanya adalah etana, kan gitu. Kalau C3H8 masih ingat teman-teman apa? Yaitu propana. Oke. Kalau C4H10 berarti adalah butana. Kalau C5H12 berarti adalah pentana. Jangan sampai lupa ya. C6H14 ini adalah heksana. Oke. Kalau C7H16 ini adalah heptana. Awas, beda tipis, ini heksana, ini heptana. Kalau C8H18 maka namanya adalah oktana. C9H20 adalah nonana, dan terakhir C10H22 pasti tahu yaitu apa? Dekana. Oke. Setelah ini paham, maka kita akan mencoba mengulas tentang model-model soal tentang tata nama hidrokarbon. Model yang pertama teman-teman, nah modelnya kayak gini, biasa umum ya, seperti ini. Tapi hati-hati jebakannya, jangan sampai salah untuk rantai induknya. Seperti ini. Ini model dasar, nanti kita kembangkan dengan model pemampatan ya teman-teman. Oke. Biasanya dilengkapi dengan hanya, mungkin teman-teman paham ya, kalau C itu ngikatnya ada 4, ini sudah ada 1 berarti hanya kurang 3. Jangan sampai ini nggak paham tentang penambahan H ya, karena senyawanya adalah hidrokarbon. Dari kata hidro sama karbon, dia mengandung C sama apa? H gitu ya. Berarti ini hanya kurang 3, yang ini kurang 2, yang ini kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena C sudah ngikat 3, berarti kurang 1 ya. Oke, saya yakin sudah paham semua. Ini kurang 2, ini kurang 3, ini kurang 2, ini kurang 1, ini kurang 3, ini kurang 2, ini kurang 1, ini kurang 3. Nanti arahnya di atom C primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Ingat kalau C primer dia ngikat 1 H, kalau C sekunder dia ngikat kalau C primer dia atom C yang ngikat satu atom C yang lain. Tadi ya, maaf. Kalau atom C sekunder adalah atom C yang ngikat 2 atom C yang lain. Kalau C tersier adalah atom C yang ngikat 3 atom C yang lain. Kalau kuartener berarti atom C yang ngikat 4 atom C yang lain. Ingat, rantai induk adalah rantai yang utama, rantai yang terpanjang yang dilalui banyak cabang. Apakah rantainya lurus? Saya yakin ada yang lebih panjang. Apakah lurus belok? Saya yakin ada yang lebih panjang. Jawabannya adalah mulai dari bawah ini, kemudian ke samping, kemudian ke bawah. Itulah yang paling panjang. Teman-teman hati-hati, sampai salah menentukan rantai induk, maka tata nama juga salah. Oke, berarti ini bisa kita simpulkan rantai induknya mulai dari bawah teman-teman ya, kemudian ke atas, ke bawah lagi. Oke, ini adalah rantai induknya. Nah, seperti itu. Kemudian cabangnya saya kasih lingkaran, berarti ini cabangnya.
yang ini cabangnya, yang ini juga cabangnya. Oke. Masih ingat teman-teman, kalau cabangnya satu namanya apa? Yaitu namanya adalah metil. Kalau satu juga metil, kalau dua adalah etil. Penomoran dari mana? Dekat dengan cabang. Logikanya kemungkinan bisa dari kiri atau dari kanan. Kita cek aja. Dari kiri 1, 2, 3 ada cabangnya. Dari kanan 1, 2, 3 juga ada cabangnya. Sama-sama kuatnya. Maka kita lanjutkan ke berikutnya, ke C berikutnya. 4 tidak ada cabangnya. Tapi kalau dari sebelah kanan ini ternyata 4 ada cabangnya. Maka penomoran dari kanan, bukan dari kiri. Hati-hati seperti itu. Berarti kita tulis nomornya. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, sama 8. Oke, dulu mana? Alfabet etil, E sama M. Jelas dulu etil ya. Berarti nanti namanya adalah apa? 4 etil. 4 etil. Kemudian metilnya nomor berapa? Nomor 3 sama nomor 6. Berarti 3,6. Karena ada 2 yang sama, maka di depan dikasih awalan. Kalau 2 dikasih di, berarti dimetil. Kalau 3 dikasih tri ya. Kalau 4 tetra dan seterusnya. Di Kim UD, di video sebelumnya tentang tata nama hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna sudah lengkap ya. Oke. Dimetil induknya berapa? 8, berarti oktana. Saya yakin paham teman-teman. Oke, nanti ada model soal pemampatan teman-teman. Nah, ini model yang pertama, contoh yang pertama. Oke. Sekarang contoh model pemampatan gimana? Nomor 2 saya tulis di sini. Oke. Pemampatan biasanya gini, misalkan ada soal CH3 sebanyak 3 kali, kemudian C ya. Kemudian CH2 sebanyak 3 kali gitu misalkan. Kemudian lanjut CH3 2 kali ya. Kemudian lanjut CH2 CH3. Oke. Lah, gimana di sini? Yuk kita cek ya. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman seperti ini langsung dikerjakan, langsung dicari namanya akan kesulitan. Maka ini adalah model pemampatan. Akhirnya kita harus membuka ini untuk seperti soal nomor 1. Oke, kita coba di sebelah sini ya, untuk mencari bagaimana tata nama dari soal nomor 2 ya. Lah, triknya gimana Kak? Nah, triknya gini. Kalau di soal ada CH3, ini maka sebagai cabang biasanya. Kalau CH3-nya ada 3, berarti bisa ke atas, ke bawah, ke samping. Kalau CH3-nya ada 2, berarti hanya ke atas atau ke bawah. Kalau CH2 ini jadi induk ya. Jadi CH2 sebanyak 3 maka sama dengan dipanjangin. CH2, CH2, CH2 seperti itu. Berarti kesimpulannya triknya seperti itu teman-teman. Ingat ya, kalau ada CH3 dikurungi, maka itu sebagai cabang. Kalau CH3-nya ada 2, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau CH3-nya ada 3, biasanya adalah ke atas, ke bawah, ke samping. Loh Kak, kalau CH3-nya ada 1, berarti bisa ke bawah, bisa ke atas. Kalau CH2, itu kan dimampatkan, maka CH2 itu dipanjangkan kembali. Jadi nanti sebagai induk. Nah gitu. Jadi saya tulis di sini trik asiknya. Seperti tadi yang Kim UD omongin, kalau ada soal CH2 seperti ini ya, 2 gini, maka posisinya ini pasti sebagai induk. Seperti itu misalkan. Tapi kalau ada posisi yang nanti di soal ada CH3 ya, dalam kurung titik-titik gini, bisa ini 1 atau 2 atau 3, maka umumnya ini nanti adalah sebagai cabang. Cabang itu kalau ada 3 berarti atas bawah samping, kalau ada 2 bisa atas bisa ke bawah, kalau ada 2 pasti atas sama bawah ya, kalau ada 1 nanti bisa atas bisa bawah. Oke, berarti ini bisa kita simpulkan atau kita buat seperti soal nomor 1. Kita mulai dari C yang ini,
Berarti CH3-nya ada berapa? Ada 3. Berarti ini ke samping gitu teman-teman. Ke atas dan ke samping. Aman ya. Kemudian lanjut CH2-nya ada 3. Berarti sebagai induk. Tulis CH2, CH2, CH2. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Kemudian lanjut di sini CH3-nya kan dalam kurung, maka sebagai cabang. Karena ada 2, satunya ke atas, satunya ke bawah. Kemudian lanjut CH2. Ingat CH2 sebagai induk, CH2 terakhir ditutup oleh siapa? Yaitu CH3. Lah teman-teman kalau sudah seperti ini bisa untuk dicari namanya. Jadi ini namanya model pemampatan. Oke, ingat penomoran dekat dengan cabang. Dari kiri apa dari kanan? Jelas dari kiri karena dari kiri cabangnya nomor 2, kalau dari kanan cabangnya nomor 3. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabangnya sama semua yaitu metil, 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 metil. Berarti tata namanya adalah nomor berapa aja? Nomor 2, 2, ada 2 ya. Sama nomor 6, 6. Ingat kalau ada 4 dikasih awalan apa? Yaitu tetra. Tetrametil. Induknya berapa? 8, berarti oktana ini, 8 oktana. Oke. Model yang ketiga nanti gimana, Kak? Lah, model ketiga seperti ini. Yang soal biasanya soal-soal olim, modelnya kayak gini, teman-teman. Seperti ini misalkan. Ini nggak usah takut ya. Seperti ini. Seperti itu. Terus ini kita kasih seperti ini. Nah, gimana caranya? Berarti triknya ini kita kasih titik-titik ya, tadi titik-titik. Ini adalah C diisi oleh C, itu maksudnya gitu teman-teman. Berarti ini ada rangkap 2-nya, berarti ini bukan alkana tapi alkena ya nanti. Langkah pertama berarti kita buat, berarti ini C lagi gitu. C gitu, ini ke atas sebagai cabang, lanjut ini C, lah ini ke bawah sebagai cabang ada 2 lah seperti itu, lanjut lagi C, lanjut lagi C, lah ini ada rangkapnya, berarti rangkap C baru terakhir C-nya 1. Seperti ini. Sudah, kalau ini udah bisa ya. Oke. Kalau ingin dilengkapi dengan H ya kita lengkapi aja. Ini hanya berarti kurang 3, ini kurang 2, ini enggak ada, ada 1 ya, sorry. Yang ini kurang 3, ini kurang 1, ini kurang 2, ini kurang 3, ini kurang 2. Yang ini kurang 1. Kenapa? Karena udah ada rangkap, berarti 1, 2, 3 kurang 1. Yang ini juga kurang 1, yang ini kurang 3. Ini kalau mau lengkap. Ingat rantai induk rantai yang terpanjang yang melalui ikatan rangkap 2 karena dia alkena ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enak mana? Enak lurus ya. Karena apa? Karena lebih panjang. Berarti rantai induknya adalah lurus ini teman-teman. Ini rantai induknya. Oke. Berarti yang sebagai cabang adalah ini. Ini cabang, yang ini juga cabang. Oke, kalau 1 namanya masih ingat metil, C-nya 1, kalau 2 berarti etil. Ingat penomoran ini dekat dengan ikatan rangkap 2 dulu. Jika posisi rangkap 2-nya sama baik dari kiri maupun dari kanan, maka penomoran dekat dengan cabang. Tapi ingat posisi rangkapnya ini enak dekat dari sebelah kanan karena 1, 2 sudah ada rangkapnya. Kalau dari kiri agak jauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka wajib ini dari kanan ya, karena lebih dekat dengan posisi rangkap 2. Berarti saya tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Lagi-lagi dulu mana? Etil apa metil secara alfabet? Dulu etil. Etil nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh nomor 5, berarti namanya adalah 5 etil. Baru metilnya nomor berapa? Nomor 6. 6 metil. Hati-hati posisi rangkapnya nomor berapa? Nomor 2 apa nomor 3? Cari yang paling kecil angkanya. Kalau 3 sama 4 pilih 3, kalau 4 sama 5 pilih 4. Kalau 2 sama 3 maka pilih 2. Berarti 2. Totalnya ada berapa? 8. 8 itu tadi kan oktana. Karena ini ada rangkap 2 maka
termasuk golongan alkena. Berarti akhiran ana jadi ena. Maka oktana jadi oktena. Berarti 2 oktena. Oke. Berarti ada model biasa seperti ini, ada model pemampatan, dan model bangun kayak seperti ini. Loh Kak, nanti kalau ini ada 3 rangkapnya, berarti ini nanti termasuk al-kuna. Gitu ya. Oke teman-teman, semoga paham dengan model soal tata nama hidrokarbon. Semangat belajar, nanti kita lanjutkan di bab-bab berikutnya. Oke, semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.